Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang besar, yang layak untuk ditinggikan, diagungkan dalam setiap kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati untuk datang menyembah Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau Yesus, Tuhan kami yang besar. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Dan pada saat ini kami datang membawa kehidupan kami. Kami rindu menyembah, mempermuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Yesus yang layak diagungkan, ditinggikan lewat setiap kehidupan kami Bapa. Terimalah penyembahan kami pada hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami. Sama-sama katakan. Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. kami berserah Tuhan. Sungguh ku berserah, Kami percaya Tuhan. sungguh ku percaya. Dengan sama-sama katakan, Kuasa-Mu terlebih besar, Engkau Tuhan kami yang besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. serahkan pujian ini di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang besar, sebab Dia Tuhan yang ajaib. Sama-sama katakan, Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau selalu setia bersama kami Tuhan. yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu,
pernah terlambat. tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan, Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat. tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan, Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat. tak pernah Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Berikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sembah Tuhan. kami percaya, sungguh Haleluya. kami percaya, Kuasa-Mu Engkau terlebih Tuhan yang besar punya Tuhan. kuasa. Tuhanku terlebih besar. Engkau Tuhan yang punya kuasa yang Janji-Mu besar. bagi kami. Oh, Kami sembah percaya, Engkau. kami akan percaya, Engkau. kami punya Tuhan yang besar, kami Yesus, punya Tuhan yang ajaib. kami bersyukur.
namanya Tuhan, hanya Engkau yang kami agungkan. Sebab Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang mulia. Dan saatnya Bapa kami mau bersorak-sorai di dalam nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Ya Tuhan kita yang besar dan mulia. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang mulia. Thank you Jesus. Terima kasih. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari sama-sama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
Tuhan yang besar, tapi dia juga sanggup memberkati setiap kita. Amin. Percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Raja kita yang luar biasa. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup, Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tuhan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, Karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih buat berkat-Mu. Bersama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, Amin. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Supaya sudah diberkati Tuhan sama-sama lomba. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Raja kita, buat Yesus yang sanggup memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan. Dengan iman sama-sama. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar Sebab bagiku. Yesus sanggup. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar Mari bagiku. angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, Karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami diberkati, setiap kami alami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami hidup sampai hari ini, kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Bukan dengan keadaan kami Bapa, tapi karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus.
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh kami percaya Tuhan, firman-Mu tak pernah berubah. Dan kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan pujian, kekuatan di hidupku hanya kami dapatkan di dalam Engkau Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman perkataan-Mu Tuhan yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab ku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang Engkau genapi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Selalu Engkau genapi di hidup kami Tuhan. percaya, Kami mau percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari jemaat katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat. Ini umat-Mu Bapa. Kami hidup dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Yes, Jesus. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu genapi, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Setiap firman kebenaran-Mu, Tuhan pasti genapi sempurna atas kehidupan kami. Hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun hari ini kami melihat keadaan yang buruk, tetapi kami percaya ada pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan atas kehidupan kami. Ada kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap anak-anak.
Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati anugerah kebaikan. Kami boleh bersama-sama beribadah. Kami percaya ibadah ini menjadi berkat bagi setiap kami. Sekarang kami rindu Tuhan, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami semua ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menopang kehidupan kami. Tuntun kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan diberkati firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mau berkata hari ini Tuhan Yesus baik buat kita semua. Katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus itu baik buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema The Power of Words atau kuasa perkataan. Mari kita akan lihat bersama-sama, saudara, dan saya rindukan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah keadaan sulit yang kita sama-sama hadapi, engkau dikuatkan, engkau diteguhkan imanmu, dan engkau percaya pasti ada pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan atas kehidupan kita. Nah saudara, bicara tentang kuasa dari perkataan. Nah saudara, kalau kita menyelidiki dalam kebenaran firman Tuhan, salah satu arti kata kuasa dalam terjemahan asli Alkitab bahasa Yunani yaitu dunamos, saudara. Ada 3 kata kuasa, ada dunamos, ada exousia, dan juga ada kratos, saudara. Tetapi saya mau menyampaikan kepada saudara hari ini yaitu dunamos, saudara. Apa itu dunamos, saudara? Dunamos itu kuasa, kuasa yang dahsyat. Nah saudara, dari kata dunamos ini kemudian muncullah kata dinamit. Saudara. Kata dinamit yang sanggup meledakkan sebuah gedung. Saudara, punya kekuatan yang dahsyat. Nah saudara, ada juga kata dinamo. Ini juga diambil dari kata dunamos, saudara. Ada kuasa. Dinamo itu menggerakkan mesin. Nah saudara, kita melihat di sini bagaimana bahwa perkataan kita itu punya kuasa. Ada kuasa yang dahsyat di dalam kehidupan kita ketika kita berkata-kata. Oleh karena itu penting bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan kepada saudara semua untuk kita di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, saudara mesti harus mengerti, memahami ketika engkau berkata-kata, engkau punya kuasa di dalam perkataanmu. Nah saudara, kita buka bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berkata begini, tetapi tidak seorang pun mampu menjinakkan lidah. Lidah adalah sesuatu yang jahat, yang tidak dapat dikendalikan, penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memberkati Tuhan Bapa kita dan juga mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim. Saudara-saudaraku, hal ini seharusnya tidak terjadi. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Dapatkah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan air yang manis dan pahit? Saudara-saudaraku, apakah mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun atau pohon anggur menghasilkan buah ara? Demikian pula tidak satupun mata air yang asin mengeluarkan air yang manis. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar. Biarlah di tengah-tengah keadaan sulit, kita menjadi bijak berkata-kata. Kita menjadi bijak berkata-kata, karena seringkali dalam keadaan sulit, dalam keadaan kita alami persoalan, dalam keadaan kita sedang hadapi tantangan, kita seringkali tidak dapat mengendalikan lidah.
Sama seperti firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada hari ini. Di dalam Yakobus pasal 3 ini. Bagaimana lidah itu tidak dapat dijinakkan. Lidah ini seringkali membawa kita kepada persoalan. Karena ketika kita dalam keadaan sulit kita berkata-kata yang buruk, maka yang terjadi justru hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, penting bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua anak-anak Tuhan, untuk kita mengerti bahwa di dalam dirimu ada Kristus, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Oleh karena itu engkau pasti punya kuasa. Di dalam perkataanmu engkau punya kuasa. Oleh sebab itu bijaklah berkata-kata, saudara. Jadilah bijak untuk berkata-kata. Dan kita tidak berkata-kata yang sembarangan, saudara. Karena seringkali kata-kata yang sembarangan itu membuat kehidupan kita justru masuk dalam persoalan. Saudara, Plato berkata begini, orang bijak berbicara karena ada sesuatu yang harus dikatakan. Sedangkan orang bodoh berbicara karena ingin mengatakan sesuatu. Saudara, ini perbedaan orang bijak dan orang bodoh menurut Plato. Bagaimana kita bisa melihat orang bijak itu berbicara karena ada sesuatu yang memang harus dikatakan. Tetapi orang bodoh itu berbicara karena ingin mengatakan sesuatu. Selalu ingin mengatakan sesuatu, selalu ingin berbicara, selalu ingin berbicara. Saudara, padahal firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 10 ayat 19, di dalam banyak perkataan pasti ada pelanggaran, namun siapa menahan bibirnya ialah yang bijaksana. Saudara, di dalam banyak bicara, di dalam banyak perkataan, itu pasti ada pelanggaran. Namun siapa yang menahan bibirnya, dialah yang bijaksana. Saudara, sadarkah saudara bahwa di dalam dirimu, di dalam diriku, di dalam diri kita semua, itu ada Kristus, saudara. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita berbicara, berkata-kata, itu mesti harus bijak. Saudara, jangan sampai kemudian dari mulut yang satu ini, firman Tuhan katakan keluar berkat, tetapi dari mulut yang satu ini juga engkau mengutuki. Nah saudara, kita akan bersama-sama belajar. Ketika kita sadar kita in Christ, kita ada di dalam Kristus, maka kita harus dengan bijak berkata-kata. Firman Tuhan katakan bahwa firman itu ada dalam mulutmu untuk diperkatakan, saudara. Untuk diperkatakan. Oleh karena itu saudara, perkataan yang tepat itu akan membuat orang diberkati. Firman Tuhan katakan begini dalam Amsal pasal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan secara tepat bagaikan apel emas dalam nampan perak. Nah saudara, apel emas dalam nampan perak itu diibaratkan adalah ketika saudara berkata-kata dengan tepat. Nah saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara bagaimana seharusnya kita berkata-kata. Prinsip berkata-kata saudara. Yang pertama, berkata-katalah pada orang yang tepat. Yang kedua, berkata-katalah pada waktu yang tepat. Dan yang ketiga, berkata-katalah dengan kata yang tepat. Saudara, engkau mungkin berkata dengan orang yang tepat, tetapi ketika tidak dalam waktu yang tepat, maka justru tidak akan menjadi berkat. Saudara, engkau berkata-kata dengan orang yang tepat, tapi dengan kata-kata yang tidak tepat, justru akan menjadi sandungan. Saudara, begitu juga seterusnya, engkau berkata-kata pada waktu yang tepat, tetapi bukan pada orang yang tepat, itu juga tidak akan tepat, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah ketika perkataanmu tepat, diucapkan secara tepat, baik kepada orang yang tepat, dalam waktu yang tepat, dan juga dengan kata-kata yang tepat, maka perkataan itu akan seperti apel emas di nampan perak. Perkataan kita akan menjadi berkat. Nah saudara, saya suka olahraga saudara.
Dan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat kepada klub sepak bola. Saudara, dalam sebuah pertandingan sepak bola ada 5 kelompok yang penting yang selalu ada dalam permainan sepak bola. Yang pertama itu adalah pemain. Yang kedua itu supporter. Yang ketiga itu adalah wasit, saudara. Yang keempat komentator. Dan yang kelima itu penonton. Nah, saudara, dalam sebuah pertandingan sepak bola selalu ada pemain, saudara. Di sana ada seorang pemain. Dalam menghadapi masa-masa sulit yang kita sedang alami, wabah COVID-19, saudara. Tuhan memberikan hikmat kepada saya, sama seperti pertandingan sepak bola, saudara. Ada orang-orang yang sedang jadi pemain di sana. Contohnya seperti siapa? Seperti tim medis, saudara. Tim medis sedang menjadi pemain, mereka sedang bekerja keras untuk memutus penyebaran COVID-19. Pemerintah, saudara, pemerintahan dari pusat sampai daerah, mereka sedang bekerja keras, mereka menjadi pemain. Untuk apa? Untuk supaya memutus penyebaran COVID-19 ini. Saudara, tetapi tanpa disadari, saudara, ada elemen-elemen yang lain seperti sepak bola, saudara. Bukan hanya ajar pemain, saudara, tetapi ternyata ada supporter, ada pendukung, saudara. Ada orang-orang yang mendukung dengan memberikan bantuan kepada tim medis, saudara. Kemudian memberikan bantuan kepada para tim medis sehingga menyediakan masker, APD dan lain sebagainya, saudara. Sehingga mereka lebih lagi sebagai pemain mereka akan semangat. Saudara, seperti sebuah sepak bola, ketika permainan itu para pemain didukung dengan supporternya. Ayo, tendang bolanya, maju terus, serang, saudara. Pemain ini menjadi semangat, saudara. Pemain jadi semangat, pemain kemudian memainkan permainan bola yang sangat indah, yang cantik sehingga menghasilkan kemenangan. Saudara, tetapi juga tidak bisa dihindarkan bahwa ada juga para komentator, saudara. Ada juga kelompok komentator di mana mereka tidak bisa menjadi pemain, mereka tidak mendukung juga, tetapi mereka menjadi komentator. Mereka ngomong, seharusnya tim medis gak seperti itu. Saudara, kadang-kadang saya jadi berpikir begini, coba kamu deh yang jadi dokter, begitu. Coba kamu deh yang jadi tim medis, coba kamu yang jadi presiden, saudara. Wah, Presiden Jokowi, wah begini pemerintahan tidak benar dan lain sebagainya. Saudara, seringkali kita menjadi kelompok komentator. Saudara, yang hanya bisa berkomentar. Dalam permainan sepak bola itu, komentator itu sepertinya lebih jago daripada pemain. Komentator selalu berkata, wah itu kenapa gak bisa menyelesaikan, seharusnya itu menjadi gol. Seharusnya itu bisa menjadi kemenangan, karena yang dilawan hanya tim lemah saja, saudara. Komentator hanya akan berkomentar, tapi tidak pernah bisa merasakan ikut dalam sebuah permainan. Ada wasit, saudara, elemen yang lain dalam sebuah pertandingan sepak bola. Wasit ini kemudian memberikan penengahan, tidak. Wasit ini seperti ibarat hamba-hamba Tuhan, saudara, yang selalu mengingatkan kepada saudara, jangan begitu, jangan berkomentar seperti itu, dan lain sebagainya. Nah saudara, ada juga yang tidak memihak ke sana dan ke sini, hanya jadi penonton saja, diam, tidak melakukan apa-apa. Saya mau bertanya kepada saudara, saudara ada di bagian mana? Kalau saudara tidak bisa menjadi pemain, jadilah pendukung. Supaya penyebaran virus COVID-19 ini benar-benar bisa dihentikan oleh kerja keras pemerintah dan dibantu oleh tim medis. Saya percaya wabah ini segera berlalu dan nama Tuhan Yesus dipulihkan. Kita percaya Indonesia dibangkitkan, dipulihkan oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam keadaan sulit yang lain yang sedang dihadapi,
Saudara, ada rumah tangga yang sedang persoalan. Saudara, banyak sekali orang yang berkomentar, wah nggak benar istrinya, nggak benar suaminya, nggak benar anaknya. Saudara, cobalah saudara menjadi pemain. Belum tentu saudara akan bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah saudara, kita perlu untuk kita menjadi orang-orang yang mendukung satu dengan yang lainnya dalam keadaan yang sulit. Kita perlu menjadi orang-orang yang terus mensupport orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Ayo kita support, saudara. Saudara-saudaramu seiman, keluargamu, saudara, bantulah mereka, dukunglah mereka supaya mereka bisa dibangkitkan, mereka bisa dipulihkan, dan mereka bisa menikmati kehidupan yang baik sama seperti saudara. Nah saudara, stop menjadi orang-orang yang mencela. Stop menjadi orang-orang yang mengutuk. Tapi biarlah dari mulut ini, saudara, kita sama-sama akan berkata, berkat. Mulut ini biarlah terus mengucapkan kata berkat. Mulut ini biarlah terus menjadi berkat. Lewat setiap perkataan kita, lewat setiap apa yang kita sampaikan, kita semua boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Nah saudara, kita akan bersama-sama belajar pada hari ini apa yang seharusnya diperkatakan. Apa yang seharusnya diperkatakan dalam kehidupan keadaan yang sulit, baik menghadapi pandemi COVID-19, baik juga di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, baik dalam usaha pekerjaan yang kita sedang hadapi bersama-sama, bahkan juga dalam pelayanan, saudara. Bahkan juga dalam pelayanan. Banyak orang yang kemudian mulai mudah sekali berkomentar, mudah sekali untuk menyampaikan, saudara, hal-hal yang mengkritik, kemudian menjatuhkan, tetapi tidak memberikan solusi. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, biarlah setiap perkataan kita adalah perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarnya. Nah saudara, bagaimana, apa yang seharusnya diperkatakan? Saudara, ada dua hal yang saya mau sampaikan pada hari ini. Ada dua hal, apa yang seharusnya diperkatakan oleh anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah begitu banyaknya persoalan yang sedang dihadapi. Apa yang seharusnya diperkatakan oleh anak-anak Tuhan? Yang pertama adalah perkataan iman. Speak words by faith, saudara. Ucapkan perkataan dengan iman, saudara. Perkataan iman ini yang pertama yang harus diucapkan oleh kehidupan anak-anak Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, perkataan iman. Firman Tuhan katakan dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan hatinya tidak bimbang, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan terjadi, maka apa saja yang ia katakan itu akan terjadi padanya. Apa saja yang ia katakan itu akan terjadi padanya. Nah saudara, penting untuk kita bersama-sama belajar untuk memperkatakan iman kita. Perkatakan iman kita, jangan sembarangan berkata-kata, tetapi katakanlah imanmu. Katakanlah yang baik pada dirimu. Di tengah-tengah keadaan yang sulit jangan mengutuki. Saudara, seringkali karena kita ini alami keadaan yang buruk, kemudian yang keluar adalah kata-kata kutuk. Ini yang terjadi, saudara. Tetapi biarlah mulai saat ini engkau berkata positif, memperkatakan firman dengan iman, karena perkataanmu itu adalah doamu. Saudara, perkataanmu itu adalah doamu, saudara. Penting untuk kita bersama-sama belajar hal ini dalam kehidupan rumah tangga, saudara. Kalau kau menghadapi keadaan suami atau istri, saudara, mungkin suami atau istri pasanganmu hari-hari ini sedang jatuh di dalam dosa. Saudara,
Jangan kemudian kita berkata-kata, tidak mungkin bertobat dia. Biar dia celaka sekalian. Nah saudara, ini perkataan kutuk. Tetapi coba untuk kita bersama-sama memberkati pasangan kita. Ucapkan perkataan positif, ucapkan perkataan imanmu, perkataan firman saudara buat pasanganmu. Sehingga apa yang kau perkatakan itu akan terjadi dalam kehidupan. Nah saudara, dalam kehidupan kita, dalam usaha pekerjaan kita. Mungkin hari-hari ini karena di tengah wabah yang sedang terjadi, usaha pekerjaan kita mungkin sedang mengalami omset yang menurun, saudara. Mungkin sedang mengalami tantangan yang luar biasa dalam usaha pekerjaan saudara. Tetapi saya mau sampaikan, kiranya engkau tidak mengucapkan kata kutuk buat usaha pekerjaanmu. Tapi terus ucapkan berkat buat usaha pekerjaanmu. Aku percaya usahaku diberkati Tuhan. Aku percaya pekerjaanku akan terus naik dan tidak turun. Aku percaya Tuhan pasti akan mencukupkan semuanya. Nah saudara, perkatakan, Elohimku akan menyediakan semua yang aku perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, inilah perkataan iman. Saudara, di tengah-tengah keadaan sulit, mungkin saudara akan berkata, wah kalau kayak begini terus bisa-bisa bangkrut saya. Kalau kayak begini terus bisa hancur saya. Nah saudara, jangan sampai kemudian saudara dari apa yang kau perkatakan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Tapi mulai dari sekarang cabut semua perkataan negatif dan gantilah dengan perkataan yang positif. Perkatakan imanmu, perkatakan firman dengan iman. Percaya bahwa Yesus pasti bisa pulihkan kehidupanmu. Buat saudara, orang tua yang ada di rumah, engkau mungkin punya anak-anak. Anak-anakmu mungkin tidak pintar sekolahnya. Bahkan mungkin, maaf, saudara mungkin berkata, anak-anakmu mungkin kau berkata bodoh. Ada begitu banyak orang tua saya jumpai, saya temui, kemudian berkata begini, enggak tahu pastor, anak ini mau jadi apa? Anak ini nakal sekali, anak ini bodoh sekali, anak ini enggak tahu punya masa depan atau tidak. Nah saudara, ini yang sedang seringkali diperkatakan oleh orang tua. Tetapi saya mau sampaikan kepada orang tua, mulai dari hari ini, cabut semua perkataan negatif yang engkau sudah ucapkan buat anak-anakmu. Gantilah dengan perkataan-perkataan yang positif. Berikan perkataan-perkataan iman. Perkatakan firman, anakku pasti pintar, anakku pasti diberkati, anakku pasti punya masa depan yang terbaik. Saudara, perkatakan, karena imanmu seperti yang engkau perkatakan, itu akan terjadi dalam kehidupan. Saudara, saya bersyukur Tuhan menganugerahkan 2 orang anak, seorang anak laki dan seorang anak perempuan. Setiap berdoa, saya selalu menyebutkan anak-anak saya. Berkati Aaron, berkati Maureen, saudara. Dan beberapa hari yang lalu, saudara, sedikit saya memberikan kesaksian. Anak saya Aaron menjadi juara 1 kompetisi IndiHome Generasi Prestasi untuk Regional 7, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Papua. Saya sampaikan kepada anak saya, nak, itu bukan karena kamu pintar. Karena kalau kamu ngomong kamu pintar, se-Sulawesi ini banyak anak-anak yang lebih pintar mungkin. Sampai Maluku, sampai Papua, banyak anak-anak yang lebih pintar. Tetapi tidak semua mendapatkan anugerah, mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Percayalah bahwa itu bukan karena kuat dan hebatmu, tapi semua karena anugerah Tuhan. Saudara, ini adalah berkat anugerah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Tetapi saya percaya ketika kami orang tua kemudian mulai berkata-kata iman, berkata-kata yang baik kepada anak-anak kami. Engkau anak yang diberkati, engkau anak yang pintar, engkau anak yang berhasil, engkau anak yang punya masa depan. Saya percaya saudara,
itu menjadi perkataan yang terus dikerjakan. Karena kami perkatakan dengan iman, Yesus mengerjakannya bagi kami. Dan kami melihat masa depan mereka sungguh baik bersama dengan Yesus. Saudara, menjadi sebuah sukacita di tengah-tengah keadaan pandemi yang sulit, di tengah-tengah banyak berita buruk yang sedang terjadi. Saudara, tiba-tiba dapatkan kabar bahwa anak kami menjadi juara 1 kompetisi IndiHome. Saudara, untuk regional 7. Ini sebuah anugerah, ini sebuah kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan kami sekeluarga. Oleh karena itu, saudara, saya perlu menyampaikan kepada saudara, perkatakan iman untuk anak-anakmu. Kalau hari ini engkau mendapati anakmu masih belum pintar, terus perkatakan, anakku pasti pintar, anakku pasti diberkati, anakku pasti punya masa depan yang baik. Saudara, perkatakan, saudara, perkatakan. Aaron mendapatkan piagam, mendapatkan piala, mendapatkan medali, dan mendapatkan beasiswa untuk pendidikannya masuk di SMP. Saudara, ini semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah Yesus yang dipermuliakan, Yesus yang ditinggikan. Saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara, jemaat Tuhan semua adalah terus perkatakan imanmu. Buat usaha pekerjaanmu, buat rumah tanggamu, buat anak-anakmu, buat pelayananmu, buat semua hal yang sedang terjadi hari-hari ini, bahkan buat pandemi yang sedang kita alami bersama hari ini. Terus perkatakan iman, Indonesia pasti dipulihkan. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Perkatakan dengan iman, ada pertolongan, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan lewat pandemi ini. Nah saudara, ini perkataan iman. Yang kedua, saudara, yang kedua, perkataan apa yang harus diucapkan oleh anak-anak Tuhan? Speak words of gratitude. Saudara, perkataan ucapan syukur, mengucapkan kata-kata syukur kepada Tuhan. Saudara, engkau mungkin sudah percaya dengan iman, engkau sudah memperkatakan perkataan iman, tetapi saudara, ada proses untuk menuju dari semua penggenapan yang sedang engkau sudah perkatakan. Saudara, ketika engkau sedang memperkatakan usahaku diberkati, mungkin tidak langsung diberkati usahamu. Mungkin harus melewati proses, saudara. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ketika engkau sedang menjalani proses dari apa yang Yesus sedang kerjakan dari perkataan imanmu, saya perlu sampaikan, perlu ada ucapan syukur yang keluar dari mulut lidah kita. Karena seringkali kita sudah saya perkatakan, pastor, saya sudah perkatakan, setiap hari saya perkatakan. Tetapi ketika belum terjadi, saudara, banyak yang kemudian bersungut-sungut. Banyak yang kemudian menjadi mengeluh. Banyak orang yang kemudian menjadi tidak percaya, menjadi bimbang hatinya. Tetapi saya mau sampaikan, biarlah ketika engkau sudah percaya, engkau imani, saudara, engkau harus ikuti dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, karena engkau sudah pulihkan usahaku. Terima kasih Tuhan, aku menantikan waktu yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluargaku sudah dipulihkan. Sekalipun saudara, engkau sedang menghadapi tantangan yang besar hari-hari ini. Tetapi ada perkataan syukur yang terus keluar dari mulut lidah kita. Sehingga ketika kita terus perkatakan syukur yang ada di dalam kehidupan kita, maka saudara, itu akan membawa kehidupan kita menikmati kebahagiaan. Saudara, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata begini, dalam segala keadaan mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, dalam segala keadaan mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Saudara, saya mau sampaikan, bersyukurlah. Kalau engkau sudah memperkatakan iman, bersyukurlah. Jangan menjadi bersungut-sungut ketika seakan-akan Tuhan belum menolong. Seakan-akan Tuhan belum menghentikan. Saudara, pandemi ini mungkin belum berhenti. Saat ini mungkin wabah ini belum selesai. Saudara, jangan menjadi orang yang bersungut-sungut,
tetap bersyukur kepada Dia. Jangan sampai kemudian saudara bersungut-sungut, Tuhan, kenapa usahaku seperti ini? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa keluargaku, rumah tanggaku seperti ini? Tuhan, aku capek, Tuhan, aku capek. Kemudian Tuhan menjawab dari surga berkata begini, nak, kamu capek, mau pulangkah? Kalau sampai Tuhan kemudian bertanya mau pulangkah, saudara akan berkata, enggak Tuhan, bercanda. Saudara, berhentilah bersungut-sungut, berhentilah untuk mengeluh. Mulailah mengucap syukur pada Tuhan. Karena ketika engkau dengan iman memperkatakan, dan kemudian engkau mensyukuri hidup yang Tuhan berikan kepadamu hari ini, maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu dikerjakan sempurna bagi setiap kehidupanmu. Dan saudara, untuk pandemi ini, ayo saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita perkatakan ini. Jangan mengutuk, jangan bersungut-sungut, tapi mulailah memperkatakan, Indonesia pasti bangkit, Indonesia pasti kuat, Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara, biarlah ini menjadi perkataan iman kita. Kita terus berdoa buat para tim medis, kita berdoa buat pemerintahan yang sedang bekerja keras untuk memutus penyebaran virus corona di Indonesia. Ayo saudara, saya mengajak saudara semua untuk terlibat. Sekalipun saudara tidak bisa menjadi pemain, saudara tidak langsung bisa menjadi tim medis, saudara tidak menjadi tim relawan untuk COVID-19 ini, saudara tidak menjadi ada dalam pemerintahan yang bekerja untuk memutus penyebaran COVID-19. Tetapi paling tidak saudara, doa saudara, perkataan iman saudara buat bangsa ini, itu akan menjadi jalan untuk Indonesia boleh segera dipulihkan, Indonesia menjadi kuat dan dibangkitkan kembali. Kita percaya bangsa ini, bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. Dua hal yang harus menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika engkau sedang menghadapi masa-masa sulit, saya mau katakan, COVID-19 tidak lebih besar daripada Yesusmu. Tidak ada satu kuasa, tidak ada satu kekuatan pun yang lebih besar daripada Yesus. Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada saudara, engkau punya Yesus yang besar, engkau punya Yesus yang berkuasa. Dia sanggup menyatakan pemulihan, Dia sanggup memulihkan segalanya. Perkatakan iman, perkatakan ucapan syukur. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Puji Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus.
kuasa-Nya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasa-Nya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang Kami percaya Yesus lebih besar dari COVID-19. Amin. Yesus lebih besar dari persoalan yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya Yesus sanggup menolong kami. Yesus sanggup memulihkan keadaan kami. Dan kami percaya kami melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi genap atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan lewat firman Tuhan kami diteguhkan, kami dikuatkan. Dan kami mau terus berjalan dengan iman percaya dalam penyertaan Yesus yang besar, Tuhan yang berkuasa. Kami percaya ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman dalam kehidupan kami semua. Firman ini tertanam, bertumbuh, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dan didoakan secara pribadi, dapat menghubungi 0852 2567 8000, 0852 2567 8000. Dan bagi jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini, dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online melalui rekening Bank Danamon 417 331 22 417 331 22. Sertakan juga keterangan persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Have a blessed Sunday. Yeshua HaMashiach bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Amin. Sama-sama kita berikan sesuatu yang terbaik buat Raja kita. Dia akan mengakhiri pada kita pada saat ini. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. lagi di hadapan Tuhan. Bersama-sama katakan, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti
kemurahan, ada anugerah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Lewat ibadah ini kami percaya, kami alami keuntungan, kami diberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap kuat, tetap semangat di tengah-tengah keadaan yang sulit yang sedang terjadi. Kami boleh tetap semakin percaya bahwa Yesus pasti menolong kami. Yesus pasti memulihkan keadaan kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sebelum kami akhiri, kami rindukan Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Kami buka tangan, kami tengadahkan wajah kami siap terima berkat dari Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dengan iman berkat dari Bapa Yahweh, kasih dan cintanya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan Menteri Roh Kudus-Nya dicurahkan atas kehidupan, menuntun, memimpin, menyertai engkau, bahkan melimpahi kehidupan dengan segala anugerah kebaikan dalam kasih karunia Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya diberkati, disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yeshua HaMashiach bless you.